Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Kehadiran kita di majelis ilmu seperti ini itu bukan sesuatu yang sederhana. Kita duduk di majelis ilmu, ditambah lagi kita berada di dalam salah satu rumah-rumah Allah. Ya, salah satu rumah-rumah Allah. Ini bukan majelis yang sederhana, bukan majelis yang kecil. Ini majelis yang sangat mulia dalam pandangan Allah. Kenapa demikian? Karena majelis Al-Quran adalah majelis yang diistimewakan oleh Allah. Majelis yang paling diistimewakan oleh Allah itu majelis Al-Quran. Coba Bapak Ibu sedikit renungkan dua hadis Nabi. Ya. Yang pertama, Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini yang pertama. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, menempuh jalan untuk mencari, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, para ulama mengatakan jalan pintas menuju surga itu ya thalabul ilm. Jalan pintas menuju surga itu ya thalabul ilm. Jalan paling cepat membawa manusia ke dalam surga. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, beliau SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'au. Nabi mengatakan, apabila kalian melewati taman-taman surga, apabila kalian melewati taman-taman
surga. Kata Nabi apa? Bergabunglah kamu di sana. Bergabunglah kamu di sana. Duduk di tempat tersebut, kata Nabi. Kampung di sana, duduk di majelis itu. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Ya Rasulullah, taman-taman surga itu apa? Taman-taman surga itu apa, kata para sahabat? Beliau SAW mengatakan hilaqud dzikr, halaqah zikir, majelis. Nah, yang dikatakan majelis zikir dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama, majelis zikir itu adalah majelis yang di situ menjelaskan tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Majelis yang menyebutkan halal haram. Majelis yang menyebutkan ma'ruf dan munkar. Itu majelis zikir. Majelis yang mengingatkan orang itu tentang kewajiban terhadap Allah. Majelis yang mengingatkan manusia untuk taat kepada Allah. Itu yang disebut dengan majelis zikir. Sehingga di situ ada dua poin tadi. Pertama, jalan menuju surga, dan yang kedua, taman-taman. Itu semua dua hal ini itu dinisbatkan oleh Nabi kepada majelis Al-Quran ini. Ini majelis Quran, majelis yang sangat istimewa. Ditambah lagi kalau bapak-bapak mau membuka penjelasan-penjelasan seputar keutamaan majelis Al-Quran, majelis ilmu seperti ini, memperkaya wawasan, memperdalam wacana keilmuan agama. Itu kalau kita pelajari, masya Allah. Di situ ada penjelasan apa? Penjelasan tentang makhluk-makhluk yang ada di langit semuanya, penduduk langit dan seluruh penduduk bumi. Meliputi apa? Disebut dengan hatal khut fil bahr, sampai ikan-ikan yang di laut. An-naml fi khujri, semut-semut yang ada di dalam lubang. Itu berapa miliar jumlahnya, Pak? Berapa miliar itu? Ikan-ikan semua di dalam laut. Dan semut-semut yang ada di lubang-lubangnya. Apa itu? La yusalluna, mereka bersolawat kepada Allah. Untuk siapa? Untuk siapa? Orang-orang yang duduk di majelis zikir. Gak main-main kali. Coba ibu bisa bayangkan, kalau satu malaikat aja mendoakan kita, satu malaikat mendoakan kita, itu kira-kira gimana, Pak? Hah? Kira-kira gimana? Satu malaikat mendoakan kita. Ini bukan satu malaikat, seluruh penduduk bumi. Penduduk apa? Langit. Semua malaikat bersolawat mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini. Nah, oleh karena itu mari kita syukuri majelis ini, kita rawat, kita jaga, dan ditambah lagi adanya sebuah kajian di satu masjid itu bagian dari upaya untuk memakmurkan masjid. Itu punya keistimewaan sendiri. Salah satunya adalah mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Salah satu 7 golongan orang yang mendapat naungan dari Allah adalah orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ya Muhibbul Quran
wahai para pecinta Al-Quran. Sampai pembahasan terakhir kita, dampak buruk ketika Al-Quran ditinggalkan. Salah satu dampak buruk ketika Al-Quran ditinggalkan adalah qaswatul qalb, hati yang menjadi keras. Itu salah satu pengaruh ketika Al-Quran ditinggalkan. Nah, malam ini kita akan membahas tentang tanda-tanda hati yang keras. Ya, tanda-tanda hati yang keras. Dan sebelum saya menyampaikan ini, kita simak sebuah nasihat dari seorang ulama besar, Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar mengatakan, ma duriba abdul bi uqubatin a'damu min qaswatil qalb. Ma duriba abdul bi uqubatin a'damu min qaswatil qalb. Tidak ada suatu musibah yang menimpa kepada seorang hamba. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang hamba, ya, a'damu yang lebih besar. Tidak ada satu musibah yang menimpa kepada seorang hamba yang lebih besar min qaswatil qalbi, dibandingkan dengan kerasnya hati. Masya Allah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kepada seorang hamba yang lebih dahsyat, yang lebih besar dibandingkan dengan kerasnya hati. Jadi kesimpulannya apa ini? Kesimpulannya berikut. Musibah terbesar yang menimpa kepada seorang manusia adalah hatinya keras. Kok bisa? Hati yang keras dikatakan sebesar-besar musibah. Kok bisa? Karena kondisi hati menentukan. Karena kondisi hati menentukan nasib dua kehidupan manusia. Kondisi hati menentukan nasib dua kehidupan manusia. Bahagia atau tidaknya dalam dua kehidupan, ya, selamat atau tidaknya dalam dua kehidupan, atau kehancuran dalam dua kehidupan, tergantung kondisi hati. Apa dua kehidupan itu? Kehidupan di dunia maupun kehidupan bahagia atau tidaknya kehidupan dunia akhirat tergantung hatinya. Hati itu. Kondisi hati menentukan nasib kehidupan manusia. Ini kalau kita bahas persoalan ini nanti malah materinya nggak kebahas nanti. Ya, baik. Nanti akan ada pembahasan tersendiri ya. Jadi
kebahagiaan orang, kesengsaraan itu tergantung kondisi hati, bukan kondisi materi. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Sampun. Nah, sekarang kita akan lihat, karena kerasnya hati itu merupakan musibah terburuk. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi apa? Idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau hatinya baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Kalau hatinya rusak, itu masalahnya. Itu masalahnya. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk mengetahui keadaan hati kita ini. Nah, sekarang kita cek up dulu apa tanda-tandanya kalau hati itu keras. Nah, kalau sudah kita lihat tanda-tandanya ini kita tahu. Kalau kita sudah tahu itu merasakan, segera benahi. Karena itu akan menyeret kepada bencana-bencana yang besar. Membawa kepada bencana-bencana yang besar. Di antara tanda-tanda min alamat qasawatil qalb, di antara tanda-tanda kerasnya hati, yang pertama adalah al-istihanatu alal maksiyah. Yang pertama, al-istihanah alal maksiyah, meremehkan maksiat. Itu yang pertama, meremehkan apa? Maksiat. Nah, meremehkan maksiat itu bagian dari yadullu ala dhafil iman. Orang yang gampang meremehkan maksiat, sing dimaksud meremehkan maksiat itu pripun? Sing dimaksud ngremehno maksiat niku pripun? Pripun? Walam menurut masuk oleh. Ini gitu. Awas, 17 Agustus ini bisa panen dosa sebanyak-banyaknya, bisa ini. Awas, acara 17-an bisa menyeret kepada dosa yang tidak karu-karuan. Nek salah mensikapinya, wis dipikir dhewe kok gedene kok. Masa tak karena nggak situ, wis padha gedene. Oke, tadi itu dekat rumah itu ganteng nggak karu-karuan, dan gue gak di rumah terus main tadi. Doang hutan. Terima kasih dapat sodako jariah. Jadi bidu wanita ibarat balik terima kasih karena mendapat sodako jariah. Kenapa kan? Dosa besar. Wong tanggane melarat gak tau disodakoi. Dosa besar. Sodakohnya, tetangganya yang lebih berhak gak pernah disedekahi. Ingatkan ini. Oke? Nah, jadi orang yang meremehkan dosa itu menunjukkan tentang lemahnya iman dan qillatul khosyah, tipisnya rasa takut kepada dosa. Meremehkan maksiat, tanda lemahnya iman dan tipisnya rasa takut kepada Allah. Benar kita nggak takut kepada Allah, benar. Berani benar. Apa yang Bapak Ibu baca ketika membaca surat
Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin. Apa yang kita baca ayat itu? Ilmu apa yang kita dapat membaca ayat itu? Ayat itu menjelaskan la tahqiranna syai'an minal khair an taf'ala. Tafsirnya yang dimaksud faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan sebesar biji sawi, yara, dia melihat pahalanya sudah disiapkan oleh Allah. Kebaikan sebesar biji sawi, pahalanya disiapkan oleh Allah. Dia lihat pahala itu. Oleh karena itu para ulama menafsirkan apa? La tahqiranna syai'an minal khair. Jangan sekali-kali engkau sepelekan. Perhatikan maknanya. Jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun kebaikan antaf Allah untuk kalian kerjakan. Itu tafsirnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, la tahqiranna syai'an minal khair antaf Allah. Jangan sekali-kali engkau remehkan apa? Kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu untuk kamu kerjakan, jangan disepelekan. Makanya kan Nabi bilang, sekedar untuk tersenyum ke saudaramu, lakukan. Sekedar untuk tersenyum kepada saudaramu, lakukan. Kenapa? Karena itu merupakan sodakolah, sodakomu kepada saudaramu. Nabi mewasiatkan kepada istri-istrinya, kalau kamu masak kikil kambing, itu kalau di sana itu biasa kikil kambing itu. Kalau kamu masak kikil kambing, perbanyak kuahnya. Tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Kalau kalian masak kikil kambing, perbanyak kuahnya. Kenapa? Supaya kamu bisa bagi-bagikan ke tetangga. Artinya apa? Ojo sampai sampean masak penak, tonggone disiksa karo lho ngono lho maksud iku. Ya. Jangan Anda siksa tetangga Anda dengan menikmati aromanya saja. Sampai seperti itu tapi tidak boleh meremehkan. Terus sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa kata Nabi? Kata para ulama, la tahqiranna syai'an minasyarr. Jangan engkau remehkan ya sekecil apapun dari keburukan untuk kamu jauhi. Kenapa? Ya roh, setiap keburukan sebesar biji sawi disiapkan siksaannya oleh Allah. Masih meremehkan? Disiapkan siksaannya oleh Allah. Dan namun kita di dunia nyata ini, demi Allah, kita tidak mau tersiksa walau sekedar dengan debu. Tidak mau kita tersiksa. Mau kelilipan? Mau kelilipan? Kenapa? Lalu kelilipan aja dulu selesai, kok nggak mau kenapa? Kenapa kita takut kelilipan di dunia tapi kita remehkan kelilipan akhirat? Kenapa? Ada debu ketika kita naik sepeda motor, malah apa cicil? Oh justru aja kok menang. Itu kan debu, itu kan kecil. Kenapa kita hindari? Sementara kita remehkan berkali-kali maksiat. Apa pelajaran yang kita ambil dari surat Al-Zalzalah itu? Gak masuk ke dalam hati kita.
Saya dipahami gimana? Nah, hati-hati. Bon, itu yang pertama, tanda-tanda ada kerasnya hati. Apa tadi yang pertama? Dalam sebuah hadis bismillah, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mu'min. Nah, ini perbedaannya. Wong atine ana imane ambek wong ati ana munafike. Itu ini teng mriki, Pak. Apa kata Rasulullah? Annal mu'min, bahwasanya orang mukmin ya, yaradzunubahu, dia melihat dosa-dosanya. Jadi kalau orang mukmin melihat dosa-dosanya, itu ka'annahu qa'idan tahta jabalin, seperti orang yang duduk di bawah gunung yang besar. Orang mukmin itu kalau melihat dosa-dosanya seperti apa? Orang yang sedang duduk di bawah gunung yang. Nah, orang mukmin melihat dosa-dosanya itu seperti melihat apa? Gunung yang besar ini apa? Ya khafu an yaqa'a alaihi. Dia takut kalau gunung ini akan ambruk kepadanya. Itu sikap orang mukmin kalau melihat dosanya seperti itu. Jadi ada rasa takut kepada dosa. Takut kepada dosa itu tanda-tanda hidupnya hati. Pertama. Yang kedua, wa annal fajirah, dan bahwasanya para pelaku dosa, ai an-nifaq, orang-orang yang hatinya ada munafiknya. Insyaallah. Ya, jadi yang kedua, adapun orang-orang yang ada munafiknya, yaradzunubahu, dia melihat dosa-dosanya, kadubabin, seperti melihat lalat, marra ala anfi, yang lewat di depan hidungnya. Pripun? Pripun? Orang munafik itu kalau melihat dosanya seperti orang melihat lalat terbang di depan hidungnya. Pripun? Apa Pak ini? Apa? Meremehkan, orang munafik gampang menyepelekan. Itu Nabi yang ngomong loh, bukan saya, Nabi yang ngomong. Nah, dari sini ada dua kriteria di sini. Ada dua kriteria, ada dua sifat. Satu sifatnya orang mukmin, satu sifatnya orang. Nah, sifatnya orang mukmin tadi pripun? Kalau melihat dosanya, dia takut diazab Allah melalui dosanya. Dia takut. Sehingga rasa takut itulah yang menjadikan orang itu menahan diri dari perbuatan maksiat. Disimak dengan baik, diperhatikan dengan baik. Disimak dengan baik, diperhatikan dengan baik. Kok nasihatiku jain nyentuh nang hati. Salah satu, ngapunten, salah satu ilmu nggak masuk ke hati, jenengan boten ngrungokne. Salah satu sebab orang dimasukkan ke dalam neraka karena nggak mau dengarkan. Wonten jane surat Al-Mulk niku, pripun? Ayat 10. Lau kunna nasma'u au naqilu
ma kunna fi ashabi sa'ir. Kalau dulu kami mau berpikir dan mau dengerin, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, dengerin, cai nyentuh ilmu di rumah, cai saged merubah karakter. Nek jenengan ngaji nggak mau dengerin, ngaji pirang-pirang tahun nggak berubah-berubah. Soalnya gak nyentuh nang hati. Lah oleh nyentuh pripun? Wong mboten nyimak. Mas perhatikan. Nek mboten nyimak, ilmu mboten masuk ke dalam hati, gak akan nyentuh hati. Sampun. Ini ciri yang pertama. Nah, dengan adanya dua karakter yang sudah kita bahas ini, kita bisa berpikir, aku sing endi? Kan gitu. Apakah kita termasuk orang-orang yang takut kepada dosa? Ataukah kita termasuk orang-orang yang meremehkan dosa? Pun kita nggak usah nuduh ke sana kemari. Mau pun rasa aku iki sing endi? Kan ada dua tadi. Yang pertama apa? Orang yang sangat takut dengan itu sifatnya siapa? Sifatnya siapa? Karena takut kepada dosa, akhirnya dia kendalikan ojo sampai ngelakoni dosa. Walaupun kecil dosa itu. Ngaten. Yang kedua apa tadi? Orang yang meremehkan, mengabaikan dosa, menyepelekan dosa. Sifatnya siapa? Nah, dari dua sifat ini, awak diri ki sing ndi? Ngaten. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Sifat yang pertama itu. Sifat yang kedua. Tanda kerasnya hati yang kedua. Tanda-tanda yang kedua adalah al-kasalu fil ibadah. Tanda-tanda kalau orang itu hatinya keras, bermalas-malasan dalam ibadah. Males kalau ibadah. Yes, dirasa no. Ciri-ciri ini males napa mawon? Kalau menunda-nunda, terus kalau melakukan tidak dengan sepenuh hati, kepingin cepat mari. Nah, itu ciri-cirinya. Itu tanda-tandanya. Perhatikan Ibu, perhatikan. Kembali lagi. Hada yadullu ala nifaq. Ini juga merupakan tanda-tanda kemunafikan. Ini bagian dari tanda-tanda munafik. Jadi sifat munafik niku mboten cuma 3. Sing pun dipun jelasaken datang hadisipun Kanjeng Nabi, mboten cuma 3. Kan gini hadis niku wonten 3 tanda munafik niku. Napa mawon? Idza hadasa kadzaba, nek ngomong bojo. Wa idza wa'ada khilafa, nek janji ingkari. Wa idza tumina khana, nek dipercaya khianat. Nah, ini tanda-tanda munafik. Itu cuma 3. Gini Quran, itu 30. Ngaten. Nah 30 itu nak sing diro telu, sing garo. Nek 30 itu sing ro nek telu berarti sing boten semerap pinten? 17. Nah, berhubung nggak ngerti waktu ngelakoni sifat munafik gak rumongso nek munafik karena mboten. Nah, ngeten. Males ibadah. Contohnya saat ini males sholat. Masuk mboten? Ciri-ciri males sholat napa? Ciri-ciri ini males sholat napa? Undur-undur. Padahal nggak ada undur, nggak ada undur. Itu masuk, Pak. Pun monggo dibuka. Tanda-tandanya, nek infak angel, niku masuk.
Kate infak niku wedi ngoten iki. Wedi banget. Ngawer semangat ngono lho. Makanya dosa besar sih, kena dosa besar itu. Bon dibuka. Pertama dibuka surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Jadi Allah sih ngatur loh, ya, sanes kula loh, ya. Surat 4 ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu tidak mengenal Allah, tetapi orang itu mereka apabila mereka berdiri sholat mereka lalu mereka termasuk pria ingin dipuji di hadapan manusia. Dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ciri orang munafik. Apabila mereka tidak mengerjakan sholat, mereka menegakkan sholat, mengerjakan sholat dengan penuh, mengerjakan sholat dengan penuh kemalasan. Malas, nggak serius. Ngerjakan itu tidak dengan sepenuh hati. Kelihatan, Mbak. Kita itu kan nggak ngerti hati nih wong. Gimana? Kita nggak ngerti jerone hati nih. Tapi nek ndelok wong ngerjakno malas, iku iso ngrasakno mboten. Saged mboten? Contohnya ngeten. Ibu-ibu sampai ngomong ngeri geger. Jadi krek ono geger kude. Istri dengan sepenuh hati ambek males iku sok dirasakno napa mboten? Aku gak takon sampean, Bu. Aku takon bapak-bapak. Wes, kita bukan mengetahui hati orang, tapi iso ngrasakno mboten? Nek ati dikongkon ngeri sing lanang iku semangat sepenuh hati ambek males, niku saged dirasaken apa, Mbak? Kita bukan dukun, bukan, tapi iso ngrasakno. Ngoten lho. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Makanya kita katakan sholat di rumah, sholat wajib di rumah itu sah. Tapi kalau jenengan gak ada udzur tetap sah, tapi dosa. Apa dosanya? Pak, kalau jenengan manggil istri dan istri ngerti kalau jenengan panggil, tapi gak ngereken. Anda sebagai suami itu merasa dihormati atau diremehkan? Halo? Yakin? Sama coba melo-melo, Bu. Loh gimana? Anda jadi majikan, manggil karyawan. Karyawan dengar kalau jenengan panggil, tapi nggak ngereken. Nggak mau datang atas panggilan Anda. Anda sebagai majikan dihormati atau diremehkan? Allah memanggil kita, lalu kita tahu dipanggil, tidak tahu datang. Kita memuliakan Allah atau meremehkan Allah? Pantas enggak menyatakan kita mukmin? Layak boten? Di situ dosanya. Di situ letak dosanya. Pantas enggak? Pertanyaannya itu, pantas enggak kita mengaku mukmin? Allah manggil kita dan kita bisa datang, kita mampu datang tapi nggak datang, pantas nggak? Coba renungkan sendiri. Kalau Anda jadi majikan, manggil karyawan, gak ngereken,
Kamu nggak tahu tak panggil tadi? Tahu. Kenapa kamu nggak datang? Males aja. Kira-kira gimana jenengan? Kira-kira gimana? Bersyukurlah Allah tidak memecat kita sebagai hambanya. Tapi pantas boten, ngeten lho. Layak enggak? Menyebut diri ini soleh, menganggap diri ini baik, menganggap diri ini bertakwa. Panggilan Allah jelas-jelas seperti itu, enggak kita hiraukan. Pantas enggak? Di situ letak dosanya. Terus kemudian, kalau orang sholat dengan penuh kemalasan, nggak sepenuh hati, jelas nggak banyak ingat kepada Allah, jelas nggak ingat kepada Allah. Makanya disebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat kecuali sedikit sekali. Nggak sepenuh hati. Pun Pak, kalau panjenengan melihat istri, terus tak contoh sing gampang kayak gampang memahami nggak tahu. Di komen ngeri kok gak pakai temen, enakin apa enakin? Ayo komentari bapak napa? Kon ngantuk tadi, gak. Lah kok kayak ngono, getno titik grata ya suwe kabeh gegel. Ayo, nek jenengan kali kula ndelok wong kerja modele kaya ngoten, enak dikerjakno napa mboten? Kalem? Wis nek kon ngantuk gak usah dedel kabeh gegerku gitu. Kita nggak mau menerima amal seperti itu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda menyuruh pekerja Anda menyuruh pegawai Anda, Mbak, cuciin, setelah itu nanti setrika. Nyetrika gak temen, jangan bilang apa? Terus apa enggak? Terus apa berhenti? Anda maklumi nggak orang kerja tanpa serius itu? Kita maklumi nggak? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah tahu kita ngerjakan sepenuh hati atau tidak? Itu yang kemudian kita diancam oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang sholat. Gak butuh Allah. Yang butuh kita kepada Allah. Yang serius. Sepenuh hati. Cek kerasa sholat nih. Mungkin ini salah satunya, Pak. Kita ahli sholat. Tidak lepas-lepasan diri sholat, tapi karakter kita kasar, hati kita kasar. Mungkin di sini letaknya karena kita sholat tidak dengan sepenuh hati. Sholat tidak melembutkan hati kita. Mungkin di sini sebabnya hati kita tidak pernah ikut sholat. Ini mungkin gitu loh. Nah terus kira-kira kapan kita mau ngajak hati kita supaya ikut sholat? Mau sama di sholat hati muncul terus gak tahu sholat. Waktunya rukuk muncul, waktu sujud muncul. Nah terus kapan hati kita ikut sholat? Makanya mboten saged ngerasa no. Coba ngapunten Bu ya, saya pernah beli pangsit tuh. Beli pangsitnya tadi gini, beli konten TV disetel, tak celui balik-balik niku, gak metu-metu sing dodol. Akhirnya kalau gedok-gedok, pangsit tiba ya ono misore ngejongnya itu. Metu, nopo Mas, pangsit. Nangis tiang ini. Lho, nopo Bu? Delok sinetron. La haula wala quwata illa billah. Nangis itu tanda-tanda lembutnya. Nek nangisin pas, sayang, 1000 sayang, air mata ditumpahkan untuk sesuatu yang gak manfaat. Pun monggo tiling-iling barangkali ibu, bapak nyimak suatu berita, kok sampai isok nangis? Pertanyaannya, sholat yang bagaimana, surat apa yang pernah kita dengar sampai menangiskan kita? Masih ingat? Kapan air mata kita tumpah saat mendengarkan Quran? Kapan kira-kira? Nek gak tahu belas, kok iso? Sholat sekian puluh tahun gak tahu nangis, diwajak surat, wah gak tahu nangis. Nonton sinetron 10 nangis, kok iso? Drewesan, kok iso? Apa kok bisa Anda menangis? Karena kita menghayati.
Apakah ini biasa? Atau luar biasa? Mana yang lebih penting untuk dihayati? Mana yang lebih berharga untuk dihayati? Sinetron apa Quran? Kenapa kita dibacakan Quran macam-macam imam-imam yang bacakan? Nggak nyentuh sama sekali. Begitu nonton sinetron langsung tergugah hati kita. Kenapa? Ayo dipikir Pak nih, Pak. Cek boten sia-sia. Umur kita sudah cukup. Umur kita sudah cukup. Ya, sudah cukup untuk waktunya memperbaiki diri. Bukan untuk main-main. Allah tahu persis kita yang serius dalam beribadah atau suka-suka kita. Allah tahu persis. Allah tahu persis. Maka kita berharap ibadah yang kita lakukan yang selama ini semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan segala macam kekurangannya. Berharap kepada Allah, berharap kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim, Masya Allah, Nabi Ibrahim itu punya 5 kedudukan yang gak dimiliki yang lain. Jadi kan bayangkan, orang punya kedudukan seperti satu, beliau itu Nabi Allah. Beliau Nabi dan Rasul, satu. Beliau mendapat gelar Ulul Azmi. Tidak semua Nabi dapat. Gimana? Ini Nabi terkemuka, ini Rasul terkemuka, Ulul Azmi. Beliau mendapat gelar yang ketiga Khalilur Rahman. Nabi dan Rasul yang mendapat gelar Khalilur Rahman berapa? Itu Bu, 2. 1 Nabi Ibrahim, yang kedua Rasulullah SAW mendapat gelar Khalilur Rahman. Yang ketiga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Gak main-main ini Pak. Yang kelima beliau mendapatkan gelar Abu Tauhid, bapaknya para penegak Tauhid. Dan yang keenam beliau mendapatkan gelar Abu Duyuf, bapak para tamu. Kenapa? Beliau itu dikenal sangat hobi menjamu tamu. Kalau lama nggak ada tamu, istrinya disuruh masak besar, dia keluar cari tamu untuk dijamu di rumahnya. Mirip kita. Itu Nabi Ibrahim memiliki 6 gelar yang luar biasa. Waktu meninggikan pondasi Ka'bah, di ujung keringatnya yang bercucuran, nggak ada mata yang menyaksikan, nggak ada telinga yang mendengar, nggak ada televisi yang mengekspos, nggak ada majalah yang mempublikasikan. 2 doa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim. 6 gelar dia dapatkan, melakukannya dengan tersembunyi, nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang dengar, nggak ada yang bantu, tersembunyi melakukannya. Dilakukan oleh orang yang memiliki 6 gelar. Apa doanya? Dibuka surat Al-Baqarah ayat 127. 127. Monggo silakan langsung terjemahnya. Dan tidaklah ketika Ibrahim mengingat pondasi itu bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkau yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Doa ini mengisyaratkan apa, Bu? Doa ini mengisyaratkan apa? Adanya rasa takut kalau amalnya tidak diterima, dan adanya rasa harap agar amalnya. Itu Nabi Ibrahim yang mendapat 6 gelar, masih khawatir kalau amalnya nggak diterima. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Maka kita berharap mudah-mudahan atas luasnya rahmat Allah, amal yang kita lakukan dengan segala macam kekurangannya semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara ini dulu
berapa tanda-tanda hati yang keras tadi? Ini 2. Yang pertama apa tadi? Meremehkan maksiat. Yang kedua, bermalas-malasan ibadah, tanda dari sifat munafik. Terakhir, ciri-ciri para perindu surga, sifat para pencari surga. Nek anjene kula betul-betul ingin masuk surga, mari kita lihat bagaimana sifatnya itu. Surat 83 ayat 20 sampai 26. Surat 83 ayat 20 sampai 26. Iya, silakan. Yaitu kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas lipat-lipat kertas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari wafer puri tidak memabukkan, yang tepatnya nasi hilang disegel. Laknya dari kasturi dan untuk yang demikian itu budaya orang berlomba-lomba. Masya Allah. Untuk mendapat nikmat-nikmat surga yang besar tadi, hendaknya seseorang bukan bermalas-malasan. Itu sifat para pencari surga, bukan bermalas-malasan. Karena Allah menjadikan surga itu sarana untuk berlomba-lomba. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin. Apa wasari'u? Bersegera, bukan bermalas-malasanlah kalian menuju Allah, bermalas-malasanlah kalian menuju surga. Enggak, Allah katakan wasari'u, bersegera, wasabiqu, berlomba-lomba kalian, bukan berlambat. Semoga ini bermanfaat. Bulan depan kita lanjutkan tanda yang ketiga, tanda-tanda dari kerasnya hati. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada bahasa yang mungkin kurang sesuai, yang tidak diharapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.